warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, inna Allaha ma'al ladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus DKM Masjid Al-Ittihad rahimakumullah, para sesepuh, para orang tua, para hujaj yang dirahmati Allah, khusus para jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, bermacam-macam nikmat yang kita dapat, yang kita peroleh, yang kita rasakan, baik berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan waktu kita bisa beribadah. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut kita bisa mempergunakannya di dalam kebaikan hingga kita selalu mendapatkan balasan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu cinta kepada kita umatnya, Nabi yang begitu sayang, sampai begitu cintanya Nabi kepada umatnya, beliau menjelang akhir hayatnya yang dipanggil adalah ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai ada satupun umatku yang mampir dalam neraka. Itu begitu cintanya Nabi kepada kita. Maka kita yang didoakan oleh Nabi Muhammad semestinya ada upaya agar kita benar-benar apa yang dimauin oleh Nabi Muhammad, yaitu masuk dalam surganya Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta ridhomu biar bisa masuk dalam surga Allah. Begitupun aku berlindung kepadamu ya Allah supaya aku dijauhkan dari siksaan api nerakanya Allah. Nabi Muhammad ketika membaca Al-Quran ayat tentang surga, beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, nasaluka ridhoka wal jannah. Jadi ketika membaca ayat Al-Quran tentang surga, Nabi minta nasaluka ridhoka wal jannah. Ketika membaca tentang ayat-ayat siksaan api nerakanya Allah, Nabi berdoa wa na'udzubika min sakhatika. Ya rahimakumullah.
Surga adalah tempat tinggal yang disiapkan oleh Allah nanti di akhirat, yaitu tempat yang istimewa, yang mana dalam Al-Quran itu surga adalah tempat yang indah, yang ketika manusia masuk ke dalamnya dia akan senantiasa merasakan kenyamanan. Di sana ada air yang mengalir, yang mana air surga itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada salju. Di sana banyak buah-buahan, banyak makanan-makanan yang disiapkan oleh Allah untuk ahli surga, yang setiap suapan itu satu kali suapan, kedua kalinya lebih nikmat, ketiga kalinya lebih nikmat. Itulah yang namanya surga. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pernah cerita Nabi Idris alaihissalam, beliau yang rahimakumullah minta diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat bagaimana kondisi yang namanya tempat berupa jannah, surga itu. Ketika Nabi Idris masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah rahimakumullah, ternyata indahnya luar biasa. 99 nikmat di dalam surganya Allah itu berbanding satu di dunia. Jadi satu berbanding 99, jauh hadirin. Maka kenikmatan yang satu ini, rahmatnya Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini, nikmatnya Allah yang satu nikmat diturunkan di muka bumi ini, dibagikan kepada makhluk yang ada di alam semesta ini, baik itu kepada hayawan, tumbuhan, kepada manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Maka satu rahmat itu Allah jamin sampai hari kiamat tidak akan habis satu nikmat tadi. Jadi kita nih hanya ngebelain satu nikmat, 99 itu nanti dalam surganya Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia senantiasa bersungguh-sungguh untuk meraih daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya dunia ini adalah tempat buat kita ibadah. Maka jemaah rahimakumullah, niatkan segala sesuatu aktivitas kita ini dalam rangka menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Yang namanya hidup ada perintah sholat, begitupun ada perintah yang namanya saum, ada perintah zakat, ada perintah sedekah, infak, wakaf. Begitupun dalam Islam diatur ada yang namanya ibadah haji, umroh, ada jihad fisabilillah, berperang dengan orang-orang yang memerangi umat Islam. Itu semuanya ada di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat jemaah rahimakumullah, ini adalah kebutuhan kita. Ketika manusia ada hamba Allah di muka bumi ini nggak mau sholat, nggak mau ruku, nggak mau sujud, tidak menjadi rugi bagi Allah. Tetap Allahu Akbar, Allah tetap azim, agung, besar. Allah suci, Allah mulia, Allah sempurna. Jadi kita sholat itu jamaah rahimakumullah, hakikatnya kembali manfaatnya buat kita. Nabi menggambarkan seorang yang melaksanakan ibadah sholat seperti ketika dia keluar rumah, dia temukan suatu tempat yang namanya sungai, lalu dia mandi setiap hari minimal 5 kali kita mandi pada sungai tersebut. Itulah gambaran orang sholat. Maka kata Nabi, apakah kau dapati orang yang rajin mandi tadi minimal 5 kali dalam kondisi kotor? Kata sahabat, tidak mungkin ya Rasul, pasti bersih. Itulah gambaran orang sholat. Diawali kita berwudu. Bahkan dalam Islam kalau memang ada halangan, kita kondisi sakit,
atau kita tidak temukan yang namanya air musim kemarau, boleh kita tayamum memakai tanah yang suci, debu yang suci. Yasir wala tu'asir, Islam itu mudah, jangan dipersulit. Kalau ada air kita tidak boleh tayamum. Orang tayamum itu satu kalau tidak ada air, kedua karena sakit. Jadi kalau sehat ada air wajib berwudu. Jamaah rahimakumullah. Dalam anggota wudu itu ada 6 niat rukun wudu itu ya. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Itu yang rukunnya. Kedua membasuh muka. Ketiganya tangan sampai sikut. Keempatnya sebagian kepala. Yang kelimanya adalah mencuci kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Itu rukunnya. Adapun sunnahnya baca bismillah. Jadi kalau kita berwudu tidak membaca bismillah tidak batal karena sunnah. Tapi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim berpahala. Menggosok-gosok itu yang namanya tangan, jari jemari tangan ini sunnah. Kumur-kumur itu sunnah. Membasuh lubang hidung itu sunnah. Membasuh telinga itu sunnah. Maka ketika kita sempurnakan yang rukun dan yang sunnahnya, maka akan disempurnakan dalam wudunya. Jadi hadirin, kalau seandainya kita darurat, lagi dalam musafir perjalanan, nggak ada air, maka cukup satu aqua gelas ini untuk berwudu. Basuh anggota yang rukunnya saja. Basuhnya sekali aja, karena wajibnya sekali. 3 kali itu sunnah. Jadi niat aku berwudu, menghilangkan hadas kecil karena Allah, basuh mukanya sekali, tangannya sekali, kanan kiri, sebagian kepala, kaki, itu udah sah. Tapi kalau ada air jangan diirit-irit, sedang aja sewajarnya, standarnya aja. Apa manfaatnya berwudu? Jamaah rahimakumullah, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahirun aw batinan. Dosa yang ada pada mulut kita, subhanallah, dengan berwudu maka dihapus dosa yang ada pada mulut kita, yang ada pada hidung kita, yang ada pada muka kita, pada mata kita, yang ada pada kedua tangan kita, yang ada pada pikiran kita yang kadang-kala buruk sangka sama Allah, kadang-kala suudon sama manusia. Maka dosa yang ada pikiran yang negatif, pikiran yang tidak baik, dengan kita usap di saat berwudu, insya Allah Allah akan hapus dosa-dosa yang tadi, yang ada pada pikiran yang tidak baik tadi. Dibasuh telinga kita barangkali ada mendengarkan hal-hal yang tidak baik, dosa yang ada pada telinga kita berguguran. Dosa yang ada pada kaki kita yang setiap langkah mungkin langkahnya tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi semakin jauh dia dengan Allah, langkahnya untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dengan berwudu insya Allah dosa kedua kaki kita ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, usahakan kalau memang kita alhamdulillah ada kesempatan, ada waktu dan tidak berat buat kita, dan mohon maaf jangan dibuat berat kita wudu, enggak susah kok. Bukan hanya dalam kondisi mau sholat, usahakan menjelang tidur pun kita dalam kondisi suci. Karena kita mau tidur hadirin. Yang namanya tidur itu doanya jelas. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Jadi yang namanya tidur itu mati sesaat. Makanya orang tidur hadirin tidak sadar. Cucunya, anaknya seliwer-seliwer ke samping nih, muterin kita enggak tahu karena kita lagi tidur. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Ya rahimakumullah. Lalu kita tidur diawali dengan rangkaian-rangkaian sunnah.
Diawali dengan mengambil air wudu, usahakan baca suratul Fatihah 1 kali. Al-Ikhlas boleh 3, boleh 1. Al-Falaq, Anas, Ayatul Kursi. Kalau bapak mau lengkapin boleh, kata ulama, seperti kita baca di saat rangkaian tahlil. Kalau kita hafal boleh Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Alif Lam Mim di awal surah Al-Baqarah, di tengahnya yaitu Ayatul Kursi sama akhir suratul Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw yuhasibkum bihillah sampai selesai. Lalu jamaah rahimakumullah, Rasulullah pesan kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, amalkan amalan yang sederhana tapi pahalanya besar. Apa wahai ayahanda? Kata Fatimah, 1, sebelum tidur kau mau nggak dapat pahala sebanyak pahala semua umat Nabi Muhammad, semua orang yang ada di muka bumi ini dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Bacanya apa wahai ayahanda? Kata Fatimah, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku dan dosa orang-orang yang beriman, muslim muslimat. Orang yang membaca zikir tadi, kita mendapatkan kebaikan sebanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lagi, jangan tidur dulu wahai putriku sebelum kau mendapatkan pahala para nabi dan rasul Allah. Kata Fatimah, kalau Rasul itu kan banyak wahai ayah, ada 313 Rasul. Kalau Nabi ada 124.000 Nabi. Bagaimana aku bersolawat kepadanya, mendoakan mereka semua orang-orang yang dipilih oleh Allah, para Nabi dan para Rasul Allah. Maka kata Nabi Muhammad, cukuplah kau bersolawat kepadaku, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu pahalanya sama dengan bersolawat kepada semua para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, tidak ada bacaan solawat yang paling bagus dari sekian banyak solawat. Solawat itu ada solawat nariyah, ada solawat tibil qulub, ada solawat munjiat, ada solawat busyra, ada solawat nur, macam-macam puluhan ratusan solawat. Dari banyak solawat itu, solawat yang paling afdol kata Nabi adalah solawat ketika kita baca di dalam sholat. Karena itu hadirin, solawat dalam sholat itu rukun, nggak boleh ditinggal. Jadi kalau kita dalam sholat fardu tidak membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka sholat kita batal. Tapi kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu kan pada tasyahud awal, baru kita berdiri. Kalau tasyahud akhir, sempurnakan dengan mendoakan Nabi Ibrahim alaihissalam, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sebenarnya doa hadirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, salam dan sejahtera buat Nabi Muhammad. Begitupun ya Allah, berikan keberkahan kepadaku sebagaimana Kau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim. Berikan keberkahan kepadaku sebagaimana Kau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mendoakan orang baik hadirin, kembali kebaikan itu kepada kita. Makanya jangan pernah kita mendoakan yang buruk-buruk, yang tidak baik kepada siapapun, apalagi sama pasangan kita. Itu mustajab. Doa yang bagus buat pasangan. Bapak pernah hadirin, pernah enggak di saat mau baca Quran, di saat sujud terakhir, doa di hadapan Allah, minta kepada Allah, ya Allah, berikan keberkahan umur kepadaku, berkah buat istriku, berkah buat anak-anak. Doakan pasangan kita.
Doakan anak-anak kita supaya dapat yang namanya rahmatnya Allah, keberkahan dari Allah, keselamatan dari Allah, perlindungan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Doakan di saat kita melakukan kebaikan, sertai pula doa-doa yang baik buat orang-orang yang kita cintai. Ini doa yang mustajab. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu baca apa ya Rasul? Kata Fatimah, cukup selawat aja. Itu sama kebaikannya seperti kita mendoakan para nabi dan rasul Allah. Lalu kata Rasulullah, maukah engkau wahai putriku, sebelum kau tidur engkau diberikan pahala oleh Allah seperti orang yang ibadah haji dan umrah. Jadi hadirin, ternyata pahala umat Nabi Muhammad itu luar biasa banyak, Pak. Dibuka oleh Allah berlipat kebaikan buat umat Nabi Muhammad. Yang tidak diberikan keutamaan ini kecuali hanya umat Nabi Muhammad. Kalau kita hadirin kudu ke Mekah Madinah, kalau kita mampu sih gak masalah. Yang kita belum mampu, lalu bagaimana sempurnanya Islam kita sementara rukun Islam itu dibangun dengan 5 pondasi, 5 dasar. Di antaranya yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Sementara aku belum mampu. Banyak amalan-amalan yang memang secara zahir seseorang itu belum berangkat ke Mekah Madinah, tapi tidak menutup kemungkinan dia dapat pahala ibadah haji dan umrah. Di antaranya hadirin, kalau kita sudah istiqomah, sudah dapat ilmu dari mursyid kita, guru-guru kita, murabbi kita, bagaimana pentingnya sholat antara jam 6:10 atau 15 sebelum masuk waktu duha. Itu namanya ada sholat suruh, sholat isra'. Bapak mungkin pernah dengar, usolli sunatal israqi rakaataini lillahi ta'ala. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah isra' 2 rakaat jam 6-10 menit biasanya, itu pahalanya seperti orang yang ibadah haji dan umroh yang diterima oleh Allah. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, banyak amalan. Termasuk bagaimana ketika kita melihat orang tua kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh ta'ziman wa takriman wa mahabbatan, rasa cinta ke orang tua karena Allah. Maka tatapan kita melihat wajah orang tua kita dengan penuh kasih sayang, Allah berikan pahala seperti orang yang ibadah haji yang diterima oleh Allah. Termasuk tadi ketika mau tidur, kata Rasulullah, Fatimah jangan kau tidur, maukah kau dapat pahala seperti orang yang ibadah haji dan umrah? Apa amalannya ya Rasulullah, wahai abi, wahai ayahanda? Kata Rasulullah, sebelum kau tidur baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu baca kalimatut thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini lafaz, ini doa, ini kalimatut thayyibah, kita tahu, kita hafal. Kalau kita sudah tahu itu keutamaannya, amalkan di saat kita menjelang tidur supaya dapat pahala tadi yang dijamin oleh Nabi Muhammad melalui lisannya kepada putrinya tadi. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, dan tidurnya pun juga bernilai pahala. Baru kita, kalau kata ulama, tiupin Pak. Setelah zikir tadi tuh, kita tiupin di telapak tangan kita, diusapin dari ujung rambut sampai ke kaki. Maka insya Allah dalam tidurnya dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam satu keterangan akan dijauhkan daripada hal-hal yang negatif. Mungkin ada yang namanya tadi ya, hal-hal yang gaib yang akan menyerang tubuh kita. Biiznillahi ta'ala Allah akan singkirkan, Allah akan jauhkan hadirin. Jadi berwudu, amalkan zikir-zikir tadi. Setelah kita tidurnya,
Lalu bangun, niatkan dalam qalbu kita, dari hati kita, ya Allah, saya bangun nanti jam 3 pagi. Niat mau tahajud. Enggak usah pasang alarm, enggak usah. Kadang enggak mempan Pak alarm. Ya, alarm 3 Pak di sono. Cuman enggak ada niat, artinya alarm bunyi Pak, cuman dicari mana sumbernya. Matiin dulu, masih ada yang mana? Matiin lagi hati. Masih mending dari hati aja, ya Allah, saya niat nanti jam 3 bangun. Biasanya nanti dibangunin Pak sama Allah. Karena memang yang bangunin tidur kita itu kan alladzi ahyana, dialah Allah yang membangunkan kita. Ba'dama amatana, setelah aku tadi mati. Amatana itu mati maknanya. Jadi tidur itu tidur sesaat, mati sesaat. Setelah bangun, ba'dama amatana, setelah aku mati, wa ilaihin nusur, suatu saat bakal mati beneran kita nih, bakal kembali kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, kita bisa bangun, alhamdulillah, masih diberikan umur panjang, jam 3. Bentuk syukurnya, datang itu deketin kamar mandi, ambil wudhu, sholat. Itu bentuk syukur kita dari umur yang kita masih dipercaya sama Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu Allah menjadikan yang namanya siang untuk beraktivitas, malamnya untuk tidur, istirahat, rehat. Jadi jamaah rahimakumullah, tidur itu adalah suatu kebutuhan hak kita. Jangan dihabisin. Ya, mata kita ini 24 jam untuk begadang, itu zalim. Nabi pernah melihat ada seorang sahabat, hadirin. Ini sahabat 24 jam dia selalu diam di tempat ibadah. Padahal dia punya aktivitas. Dia punya ladang, punya kebun gitu kan. Punya ya aktivitas lah yang mesti dilakukan. Tapi dia tadi pokoknya saya udah mau ibadah aja deh. Kan yang namanya ibadah seperti zikir itu kan utama daripada yang lain. Nah ini mohon maaf, berarti pengetahuannya belum sampai kepada pengetahuan yang lain. Bukankah yang namanya aktivitas apapun dinilai ibadah? Kita keluar nyari rezeki, hadirin, silaturahim, ya begitupun kemanapun aktivitas kita duniawi ini semuanya dinilai zikir di saat kita niat mau ibadah kepada Allah. Jadi semuanya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, sahabat tadi dapat teguran dari Nabi Muhammad, wahai sahabat, apa yang kau lakukan ini bukan salah, bukan tidak bagus, bagus. Kamu berada di masjid, melakukan sholat tahiyatul masjid, sholat fardu, sholat nawafil, sholat sunnah, baca Quran, berzikir, berdoa. Tapi ingat, ketika di malam hari jangan kau habiskan hanya buat zikir terus. Ba'da isya waktunya istirahat, istirahat tidur. Karena ada hak mata untuk dipejamkan, untuk istirahat. Waktunya kamu pulang, ketemu dengan pasangan, pulang. Istrimu menanti di sana ingin berjumpa dengan engkau. Anak-anakmu butuh berjumpa dengan engkau. Jadi baru sahabat tadi memahami bahwa yang namanya ibadah itu harus bisa kita atur. Ada masanya ya ibadah, ada masanya aktivitas, ada masanya kita berkumpul dengan keluarga. Keseimbangan inilah yang menjadikan semua akan maslahat buat diri kita dan orang lain. Dari sini hadirin barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak, dipersilakan. Ya, baik. Jadi memang ada keterangan kalau kita mazhab Syafi'i batal. Ya, maka alangkah baiknya kalau memang kita biasa, mohon maaf ya, sama pasangan kita, ya kapan lagi kalau nggak sekarang itu mesra-mesraan, ya kan? Tuh saya kalau mau tidur pamit Pak Haji,
Iya, Mi saya mau tidur duluan ya. Abi duluan tidur, ngantuk banget. Begitu. Jadi ada omongan Pak. Begitu. Terus nggak usah gengsi, cium aja istri kita. Ya, cium-cium aja. Begitu istri kita. Nah setelah itu Bapak, kalau memang sudah rutinitas ya, mau tidur ibaratnya tadi apa namanya bersentuhan gitu kan. Nah alangkah baiknya setelah bersentuhan mau tidurnya tuh wudu. Kata ulama seperti itu. Ada lagi jamaah rahimakumullah ya pendapat ulama yang lain, karena memang kita sudah niat mau tidurnya berwudu, ketika bersentuhan insya Allah dimaafkan sama Allah. Karena pertama itulah yang dilihat, innamal a'malu binniyat. Jadi kedua-duanya tidak bermasalah, tidak apa-apa. Boleh saja, yang penting awalnya kita sudah niat. Begitu. Insya Allah dari niat awal itulah yang dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mau aman ya tadi, ya kan? Kita awalnya ngobrol dulu kan, jam sekian udah ngantuk banget nih, wudu, itu lebih aman. Jadi fadilahnya dapat gitu. Begitu. Tapi kalau memang sekiranya agak susah juga Ustaz ya. Kadang begitu kan kita udah wudu nih senggolan lagi nih. Insya Allah sama dapat kebaikan juga. Jadi berikan kemudahan. Yasir wala tu'asir. Berikan kemudahan, jangan dipersulit. Begitu. Jadi saya cara dua juga begitu Pak. Ini dua cara ini saya lakukan. Kadang-kala jemaah rahimakumullah ya lagi pas ngantuk banget saya wudu, baru saya tidur. Ada kalanya udah wudu Pak, masih belum ngantuk, masih pernah ngobrol nyenggol lagi, ya udah, lama-lama ngobrol ngantuk jadinya. Itu insya Allah karena sudah terbiasa awalnya mau berwudu, maka dinilai wudu. Gitu. Ada lagi? Saya mau menanyakan tentang sholat khususnya di sujud gitu. Jadi mulai peristiwa COVID itu ada yang kelompok-kelompok atau masjid itu sampai sekarang pun dalam melaksanakan sholat itu tidak boleh memakai masker gitu, ya kan? Alasan dari ibadah itu keterangan bahwa misalnya untuk sujud itu kan mukanya terhalang masker itu gitu. Iya. Mungkin pendapat lain atau bagaimana? Baik. Dalam ilmu fikih itu ada 7 anggota yang wajib ditempelkan pada sajadah, pada tanah. Begitu dalam ilmu fikih. Di antaranya jidat, telapak tangan, lutut, ujung kaki. Jadi kalau kita sujud jamaah rahimakumullah ini harus dipanjat. Jangan ditekuk. Ya dipanjat gitu, begini, manjat. Jadi jangan begini. Dipanjatkan. Dan ini harus ditempel, jangan nganggang. Ini karena merupakan ya keharusan 7 anggota itu. Nah, kalau kita lihat dari ilmu fikih ini tidak termasuk. Tidak termasuk. Cuman afdol ada keterangan yang lain, alangkah baiknya ini pun kita tempelkan ke sejadah. Begitu. Jadi yang utamanya 7 anggota tadi. Nah, itu dalam ilmu fikih sepakat ulama 7 anggota itu. Mengenai tentang hidung, makanya kenapa masker mohon maaf itu tidak termasuk menghalangi juga dalam anggota sujud. Nah, itu tidak apa-apa kata. Cuman kalau memang kondisi seperti ini udah nyaman, alangkah afdolnya silakan kita lepas, nggak apa-apa. Begitu. Jadi keduanya sah-sah saja. Baik. Terus ada lagi sekarang antara kunut aja mungkin untuk sholat subuh itu ada yang pakai atau tidak? Kunut. Ya. Nah sekarang itu ada juga yang subuh itu kunut nazilah itu dilakukan Pak. Jadi setiap sholat subuh itu kunut juga, kunut nazilah juga. Ini gimana? Ya, baik. Kalau mazhab Syafi'i itu kunut di dalam sholat subuh diharuskan, sunnah muakkad, sunnah yang menjadi keharusan. Begitu. Bahkan dalam suatu keterangan ilmu fikih itu kalau tidak pakai kunut maka sujud syahwi, sujud lupa ya, pengganti. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, kita harus mengkondisikan di saat kita berjamaah, kita jadi makmum, ya kita lihatlah imamnya. Ketika memang imamnya itu dia tidak pakai kunut, bagaimana ketika Rasulullah SAW ketika Imam Syafi'i ya mengikuti sholat terhadap Imam Malik,
Ketika Imam Malik jadi imam sholat subuh, Imam Syafi'i kan pakai kunut, Imam Malik tidak pakai kunut. Maka ketika Imam Malik langsung sujud, Imam Syafi'i mengikuti. Begitupun sebaliknya di saat Imam Syafi'i suatu ketika jadi imam, Imam Malik gurunya ya itu di belakang jadi makmum. Imam Syafi'i kunut, maka Imam Malik pun ikut amin. Jadi kondisional. Karena itu kan sunnah. Diikuti berpahala, tidak menjadi batal karena tidak rukun, bukan rukun. Kunut itu bukan rukun tapi sunnah. Jadi kalau tidak kunut pun tetap sah subuhnya. Mengenai tentang kunut nazilah, ini kunut yang dalam kondisi darurat, dalam peperangan, dalam kondisi banyak musibah, bencana, ya, atau umat Islam sedang tertindas, maka boleh kita baca Allahumma adfa'nal ghalaa wal waba'a wal fasha wal munkar terus sampai selesai. Itu dianjurkan karena memang kondisi saat ini tentunya tadi ada saudara kita yang masih belum kondusif negerinya kan, di di sana Palestina, di Palestina, maka tentunya silakan kunut najilah terus selama belum aman kondisi kita di sana saudara kita. Boleh saja Pak. Iya. Iya. Ya. Jadi ada terkhusus ketika Allah madfa'anal ghalaa, ya Allah gitu kan, itu kan permohonan supaya dijauhkan. Ya Allah, semoga jauhkan daripada bermacam-macam bencana, musibah, kesulitan hidup. Itu sebenarnya hanya isyarat aja. Jadi enggak pun juga enggak masalah. Cuman tadi karena permohonan sesuatu yang bala merupakan yang tidak baik, ya kan? Masa diminta alangkah baiknya ditolak gitu. Itu hanya isyarat aja. Dan itu memang dicontohkan oleh Nabi begitu. Dicontohkan, maka kita sami'na wa ata'na. Begitu. Seperti doa juga hadirin bermacam-macam. Ada doa yang memang seperti ini, ada doa yang memang ya silakan aja. Ya mana, karena itu ada pegangannya, ada mazhabnya, ada imamnya. Ada yang model begini, ya, ada yang begini. Bapak kalau lihat di Mekah ada yang enggak disedekap juga. Allahu Akbar begini, biarin aja. Bapak jangan iseng, lu sedekap apa gitu ya. Enggak usah, karena memang dia enggak sedekap. Kita sedekap. Begitu. Jadi nanti yang mau ibadah haji dan umroh di sana macam-macam. Termasuk tasyahud. Ya kan? Ada yang begini, ya kan begitu. Ada yang begini. Imam Syafi'i begini, ya udah begini. Semuanya sah karena ada dasarnya. Ada imam. Begitu. Jadi jangan jadi masalah furu'iyah ya tentang pemahaman itu. Baik, ada lagi? Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kalau kita tahu dasarnya, tahu ilmunya, semuanya itu akan indah. Makanya kenapa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditawarkan oleh Allah, ya Sulaiman, aku tawarkan 3 kepadamu. Baik itu tawaranku berupa harta benda, berupa kedudukan, berupa ya harta. Maka Nabi Sulaiman fakhtarul ilm, aku lebih memilih ilmu. Karena dengan memilih ilmu jemaah rahimakumullah akan dapat yang namanya kedudukan. Nabi Sulaiman seorang raja hadirin. Begitupun dengan berilmu akan dapat pula yang ketiga yang namanya harta benda. Bahkan milikilah ilmu, karena orang punya ilmu itu al-ilmu nurun. Ilmu itu akan bercahaya. Dimanapun orang punya ilmu Pak, pasti akan dicari orang, pasti akan menjadi penerang dimanapun. Makanya warisilah ilmu buat anak-anak kita, karena dengan ilmu itu insya Allah kemanapun anak kita dia akan hidup. Ilmu apapun, terutama ilmu agama, karena thalabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu wajib. Di sini kata ulama adalah ilmu din, ilmu agama. Jadi bukan tidak boleh, bahkan dianjurkan, apalagi zaman sekarang hadirin. Ya, zaman yang serba luar biasa ini, kalau anak kita ketinggalan informasi, tidak aktif mengenai tentang tadi pengetahuan,
Ini ketinggalan hadirin. Akan tetapi anak kita bekali lebih utama bagaimana agama yang kuat. Kenalkan kepada anak kita tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama nih orang tua nih, ayah, pentingnya bagaimana mendidik anak kita supaya ibadah sholat 5 waktu jangan tinggal. Karena itu kunci hidup. Kalau anak kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, Pak, akan aman hidupnya. Karena as-sholatu miftahul kulli khair. Sholat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Akan diterima itu orang saum, puasa kalau dia sholat. Akan diterima haji umrohnya kalau dia sholat. Akan diterima itu zakat, infak, sedekah, wakafnya kalau dia sholat. Maka sholat itu adalah kunci dalam segala amal ibadah. Jelas hadisnya hadirin. Orang yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama Allah. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia adalah menghancurkan, merobohkan agama Allah. Sederhana sholat itu, kayaknya kelihatan apa sih gitu kan manfaatnya. Tapi kalau kita kaji hadirin, sholat itu luar biasa efeknya buat orang yang mengerjakan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nggak mungkin orang yang sholatnya baik dia melakukan perbuatan keji, nggak mungkin. Orang yang sholatnya baik akan terpelihara matanya oleh Allah, terpelihara mulutnya, terpelihara tadi. Dari awal mukadimah tadi saya sampaikan, dari wudhu aja udah dibersihin nama Allah. Apalagi kita sholat hadirin. Nanti Allah yang mengarahkan, Allah yang membimbing dari hal-hal perbuatan keji dan mungkar. Nggak mungkin jamaah rahimakumullah orang yang sholatnya baik mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang kasar, yang jorok, nggak mungkin. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Juga sholat ini adalah pembeda bainal muslim wal kafir. Pembeda antara muslim dan orang kafir. Jadi kalau kita ngaku anak muslim, saya adalah orang Islam, maka ayo kita tunaikan yang namanya sholat 5 waktu. Enggak berat hadirin, 5 menit kita sholat. Apalagi kita alhamdulillah, masya Allah Pak, mohon maaf, kalau Bapak lihat tuh di YouTube tuh, dilihat di TV, ada tuh kampung tertinggal, dusun tertinggal Pak, yang namanya musola mau bangun aja berat, nggak ada biaya Pak. Itu dibuat dari panggung kayu hadirin, sampingnya kayu, masya Allah, darurat. Itu anak-anak ngaji jamaah rahimakumullah, Qur'annya udah pada masya Allah lecek, udah pada sobek hadirin. Tempat ibadahnya sangat darurat. Kita alhamdulillah masjid luar biasa nyaman, dikasih fasilitas yang mendukung buat nyamannya kita ibadah. Ada AC, ada kipas, nyaman, pakai pewangi pengharum. Sholat bersama-sama, ada imamnya, jamaahnya. Apalagi tadi diadakan kegiatan taklim seperti ini. Ini tinggal kita memanfaatkan aja. Dan kita alhamdulillah ditakdirkan nama Allah di tempat yang semuanya itu masya Allah kita ada potensi untuk mengisi waktu-waktu yang manfaat buat kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat juga merupakan hubungan manusia dengan Allah. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, seringkali aku lihat engkau banyak ibadah kepada Allah." Terutama istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau habis sholat isya Pak tiduran, lelengan ya, tiduran gitu. Melihat Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah tidur sebentar. Ba'da isya beliau tidur sebentar. Tidak lama kemudian beliau ambil air wudhu, beliau langsung sholat. Habis waktunya malam hari untuk berlama-lama berdiri, berlama-lama rukunya Nabi Muhammad itu sama dengan berdirinya, rukunya Nabi Muhammad sama dengan sujudnya. Gimana nggak lama beliau sholat hadirin. Makanya Nabi kakinya bengkak, umatnya juga sama, umat Nabi Muhammad kakinya banyak yang bengkak juga Pak. Ya kenapa? Asam murah. Asam murah.
Udah, ini saya baca dalam kitab. Tidak ada obat yang paling mujarab kecuali kita banyak sholat. Itu penyakit apapun dihapus sama Allah. Amin ya rabbal. Banyakin sholat. Itu saja hadirin yang harus saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kearifan saya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.